Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi tentang senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Dengan submateri, kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya telah lama menanti kehadiran seorang anak dalam pernikahannya. Sekian tahun berlalu, beliau berdoa dan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, Nabi Zakaria alaihissalam tidak pernah putus asa. Nabi Zakaria alaihissalam menikah pada usia 30 tahun, sedangkan istrinya berusia 20 tahun. Mereka berdoa sangat mengharapkan kehadiran seorang anak dalam pernikahannya. Setiap hari, Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan. Sekian tahun menanti, belum ada tanda-tanda bahwa sang istri hamil. Ternyata istri Nabi Zakaria alaihissalam tidak bisa memiliki seorang anak. Meskipun doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Zakaria alaihissalam tidak pernah putus asa. Beliau terus berdoa dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya selalu sama, yaitu meminta agar diberikan keturunan. Tahun demi tahun berlalu, sangat cepat Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Meskipun tenaga untuk beraktivitas semakin menurun, tidak menyurutkan semangat beliau dalam dakwahnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat keempat. Ya Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku." Nabi Zakaria alaihissalam menguasai banyak bidang keilmuan. Maka dari itu, beliau sangat menginginkan seorang anak untuk mewarisi keilmuan yang dimilikinya. Nabi Zakaria alaihissalam adalah paman dari Maryam. Istri Nabi Zakaria alaihissalam dan ibunda Maryam adalah kakak beradik. Ibunda Maryam bernama Hana, sedangkan ayahnya bernama Imran. Kisah keluarga Imran dijadikan sebagai salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Imran. Pada saat Maryam masih dalam kandungan, Imran dan Hana telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerahkan anaknya kepada Nabi Zakaria alaihissalam agar menjadi orang yang taat kepadanya. Namun sang ayah yaitu Imran meninggal dunia saat Maryam masih berada dalam kandungan ibunya. Setelah Maryam lahir dan dapat mulai berpikir, Hana menyerahkan Maryam kecil dalam pengasuhan Nabi Zakaria alaihissalam. Pada suatu hari, Nabi Zakaria alaihissalam menemui Maryam remaja ke mihrabnya. Beliau melihat Maryam di salah satu sudut mihrab sedang melaksanakan sholat. Di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan musim panas. Dalam hati Nabi Zakaria alaihissalam bertanya-tanya, dari mana datangnya buah-buahan musim panas itu? Padahal mereka masih berada dalam musim dingin. Nabi Zakaria alaihissalam tidak sabar menanti Maryam selesai sholat. Setelah Maryam selesai sholat,
Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam bertanya kepada Maryam, "Hei Maryam, dari manakah engkau mendapati buah-buahan ini semua?" Lalu Maryam menjawab, "Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Dikala matahari terbit, aku mendapatkan rizkiku ini sudah berada di depan mataku. Demikian pula bila matahari terbenam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada siapa saja tanpa hisab." Mendengar jawaban dari Maryam, Nabi Zakaria alaihissalam sangat terkejut. Dari peristiwa itu timbul semangat besar dalam diri Nabi Zakaria alaihissalam. Sesampainya di rumah, dalam mihrabnya, beliau beribadah sambil menangis dan berdoa dengan suara merendah, "Ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Belum selesai Nabi Zakaria alaihissalam berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku untuk menyampaikan kepadamu sebuah kabar gembira." Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam bertanya, "Apa itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Atas kesabaranmu dalam berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaanmu dengan balasan berkali-kali lipat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan seorang anak laki-laki. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama Yahya kepadanya, yang mana belum ada seorang pun yang memiliki nama serupa. 3. Kelak ia akan menjadi orang yang membenarkan kedatangan Isa alaihissalam. 4. Dia seorang panutan. 5. Dia tumbuh menjadi orang yang pandai dalam menjaga diri dari zina. 6. Yahya dewasa akan menjadi seorang nabi sama sepertimu." Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam bertanya, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan seorang anak, padahal aku sudah tua dan istriku seorang yang tidak dapat memberikan keturunan?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat apa yang ia kehendakinya." Nabi Zakaria alaihissalam bertanya, "Kalau begitu, beri aku sebuah tanda bahwa istriku telah mengandung." Malaikat Jibril menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." Kemudian beliau segera mengabarkan kepada istrinya bahwa mereka berdua akan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Nah, demikianlah akhir kisah kekuatan doa Nabi Zakaria alaihissalam dalam meminta keturunan. Berdasarkan kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil adalah jangan pernah berputus asa dalam berdoa karena setiap doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun doa kita tidak langsung dikabulkan. Oleh karena itu, untuk memperoleh keinginan kita harus berusaha dan terus berdoa dengan ikhlas. Kemudian, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus sabar dan konsisten. Karena pada saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita bahkan dari yang kita harapkan. Selanjutnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas, sebagaimana istri Nabi Zakaria alaihissalam yang mengandung seorang anak di usia tua. Hal tersebut merupakan suatu hal yang mustahil terjadi pada manusia biasa. Namun, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, hal itu terjadi, maka terjadilah. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini,
Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Nabi Zakaria alaihissalam adalah paman dari. 2. Sebutkan tanda-tanda istri Nabi Zakaria alaihissalam sedang mengandung. 3. Sebutkan 3 keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. 4. Balasan apa saja yang diterima oleh Nabi Zakaria alaihissalam atas kesabarannya dalam berdoa. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.